Kuliah ini dimaksudkan untuk memberi rasa waspada pada publik tentang akibat dari kebijakan yang salah memakai perspektif. Apa akibatnya? Pemotongan anggaran 135 triliun yang dilakukan Sri Mulyani hari ini terhadap misalnya Human Development Index di kabupaten di NTT sana tuh. Apa akibatnya? Atau sebaliknya, apa akibatnya kalau anggaran nggak dipotong? Dan itu berarti Indonesia tidak punya kemampuan di mata internasional untuk memperkenalkan diri sebagai negara yang khasnya masih ada itu. Itu yang disebut sebagai pilihan kebijakan yang potensial menghasilkan injustice. Jadi kita rancang kuliah ini untuk satu hal. Pertama adalah memeriksa apakah kebijakan publik hari ini telah didasarkan pada jenis keadilan yang selama ini disembunyikan oleh susunan teori mainstream. Kalau kita periksa secara cepat-cepat seluruh bukti tentang efektivitas dari kebijakan publik, kita pergi pada ujung, yaitu outputnya. Outputnya misalnya soal Human Development Index. Outputnya misalnya tentang kepekaan negara terhadap orientasi seksual manusia. Outputnya misalnya tentang perhitungan upah minimum berdasarkan kebutuhan-kebutuhan manusia. Tadi di Jakarta Post, halaman 1, ada berita bahwa sekelompok tokoh pergi ke Mahkamah Konstitusi minta agar supaya Mahkamah Konstitusi merevisi undang-undang satu pasal di dalam KUHP tentang adultery dengan dalil bahwa LGBT itu harus dinyatakan secara eksplisit sebagai kejahatan. Karena di dalam undang-undang tidak eksplisit disebutkan, hanya disebutkan bahwa dua orang dewasa atas dasar kesepakatan melakukan relasi seksual bukan kriminal. Nah, sekarang mau dimintakan agar supaya konsep subjek hukum dua orang dewasa itu harus dipisahkan dari konsep LGBT itu. Jadi Anda lihat bahwa begitu teliti mereka yang hendak membatalkan kesetaraan manusia mencari celah di dalam kebijakan publik untuk menghasilkan misoginisme. Di NTT ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah dia melahirkan dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita mulai berpikir, kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam satu dekade ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia itu. Yang saya maksud adalah bahwa sering kebijakan publik tidak diselenggarakan dengan posisi teori yang kritis. Jadi itu soalnya tuh. Sehingga injustice tumbuh dan kita baru bisa lihat akibatnya setelah 1-2 periode ke depan. Ilustrasi yang lain misalnya, kalau kita sebut injustice, kebijakan publik itu tidak bisa membedakan antara injustice pada laki-laki dan injustice pada perempuan.
Kalau seorang laki-laki mengalami ketidakadilan, dia mungkin sekali hanya mengalami misfortune gitu. Tapi bagi perempuan, injustice itu bukan sekedar misfortune, tapi mystery. Satu konsep yang tidak mungkin dipahami oleh laki-laki. Penderitaan pada laki-laki adalah penderitaan karena kekurangan hak. Penderitaan pada perempuan adalah kulminasi dari semua jenis penderitaan, termasuk penderitaan terhadap harapan akan masa depan itu. Jadi kebijakan publik selalu hanya bertumpu pada satu konsep di dalam teori keadilan, itu ethics of right. Jadi teori keadilan selalu bertumpu pada basis etika hak, transaksi hak, jumlah hak yang diperlukan, bukan pada ethics of care. Nah, saya mau cepat-cepat memperlihatkan beberapa posisi teori yang dominan dijadikan basis dari kebijakan publik. Gugus teori yang pertama disebut sebagai pendekatan utilitarianism. Satu jalan pikiran yang diucapkan oleh Jeremy Bentham di abad 17 untuk memperlihatkan bahwa kebahagiaan itu hanya bisa disebut adil bila memuaskan mayoritas. Dalilnya sederhana. Suatu masyarakat disebut adil bila sebagian besar mayoritas memperoleh kebahagiaan terbanyak dari produk nasional, produk masyarakat yang biasa dihitung dalam ekonomi disebut sebagai jumlah agregat yang bisa dihasilkan, dan jumlah itu harus menyenangkan mayoritas. Jadi utilitarianisme menganggap bahwa setiap manusia setara di dalam kebutuhannya. Feminisme memberi kritik bahwa nggak setara. Dulu misalnya zaman Orde Baru, ukuran untuk menghitung utility manusia agar supaya bisa dibuatkan formula tentang kebutuhan pokok, bunyinya adalah kebutuhan manusia itu diukur berdasarkan kebutuhan laki-laki. Karena itu duit rokok dimasukkan sebagai kebutuhan pokok pada waktu itu. Sementara pembalut perempuan tidak dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jadi gaji dipakai berdasarkan kebutuhan fisik laki-laki. Karena dianggap buruh selalu adalah laki-laki. Jadi dari awal kita lihat ada bias di dalam teori keadilan, dan bias itu menyelundup ke dalam public policy itu. Tapi sebetulnya prinsip di dalam utilitarianism itu cukup egaliter pada waktu itu. Kita ingat itu abad-abad 16. Hak itu tidak ada. Hak itu hanya ada pada raja, pada seorang feodal, atau pada para pendeta. Jadi pada waktu itu kita anggap terobosan utilitarianisme menghasilkan kesetaraan. Sebab akhirnya orang tidak lagi tergantung pada relasi personal dengan tuannya, juga tidak tergantung pada soleh tidaknya dia di hadapan paus atau romo di Eropa. Jadi pada waktu itu utilitarianisme adalah jalan pikiran yang revolusioner. Tapi buat kita sekarang, kita menganggap bahwa teori itu tidak lagi demokratis. Tetapi praktek kebijakan publik masih mempergunakan prinsip-prinsip utilitarianisme. Dan prinsip itu yang dihasilkan setiap kali orang bikin APBN, APBD, segala macam itu. Di Indonesia misalnya, waktu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan sebelum yang sekarang, Sri Mulyani bikin satu kebijakan bahwa semua departemen yang tidak memasukkan unsur gender di dalam proposal anggaran tidak akan dikeluarkan anggarannya. Tapi pada saat yang sama kita ingat peristiwa itu, Sri Mulyani dituduh sebagai neolib. Dan pers semacam terbius dengan tuduhan itu karena ada sentimen ideologi. Jadi begitu disebut neolib, maka seluruh orang merasa bahwa itu adalah kejahatan kapitalis. Nah, itu yang saya mau katakan, bahwa seringkali istilah itu masuk
di dalam pembicaraan publik tanpa skrutinisasi filosofis yang tajam. Bagaimana mungkin seorang neolib memihak pada kepentingan perempuan itu? Itu sekedar ilustrasi betapa dunia akademis kita filter kritisnya itu lumpuh, sehingga pembicaraan tentang kebijakan publik lebih diisi oleh retorika dibanding dengan logik, dengan logika itu. Gugus teori yang kedua yang mendominasi pembuatan kebijakan publik dikenal di dalam konsep libertarianism. Tadi pada utilitarianisme, keadilan itu dihitung berdasarkan jumlah kebahagiaan terbanyak yang bisa dinikmati oleh suatu masyarakat. Pada libertarianisme, keadilan itu tidak dihitung atau tidak diandalkan pada konsep jumlah kebahagiaan terbanyak, tetapi pada hak setiap individu untuk menghasilkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Bagi orang yang menganut paham libertarian, setiap orang punya preferensi sendiri tentang kebahagiaan. Jadi tidak mungkin kebahagiaan itu diakumulasi dan dihitung secara agregatif gitu. Setiap orang punya preferensi tentang kebahagiaan. Misalnya orang yang lagi nongkrong di samping 7-Eleven di depan, mungkin dia lebih berbahagia dari mereka yang lalu lalang di jalan Ragunan itu dengan mobil mewah, tapi mengalami frustrasi karena macet itu. Jadi kita nggak bisa judge bahwa yang di dalam mobil ber-AC lebih bahagia daripada yang lagi nongkrong ngelamun di pinggir jalan. Itu adalah preferensinya. Kalau negara misalnya melihat ada kemiskinan, ada orang nongkrong di pinggir jalan, lalu ada jumlah orang yang kekayaannya lagi diuber oleh tax amnesty, lalu negara memajaki si orang kaya ini dan mensubsidi orang miskin ini, bagi libertarian artinya negara menghina dia sekaligus menghina dia. Kenapa? Karena negara memanfaatkan kemiskinannya untuk memeras yang kaya ini. Pada saat yang sama, negara hanya menjadikan dua orang ini sebagai alat, bukan subjek, bukan objek. Jadi seorang libertarian akan menganggap bahwa tindakan negara ini dia tidak menghormati orang ini, sebab ini cuma dianggap sebagai alat untuk diperas. Demi apa? Demi ini. Jadi ini juga diperalat untuk memeras ini. Bisa nangkap nggak logiknya tuh ya? Jadi seorang libertarian akan anggap bahwa negara itu nggak boleh sok tahu tentang jenis kebahagiaan orang itu. Hal yang sama berlaku di dalam jenis kenikmatan seksual misalnya. Negara mengatur bahwa seks itu artinya seks antar laki-laki dan perempuan. Kalau seks itu terjadi di antara sesama jenis, negara menganggap itu bukan seks. Padahal negara nggak pernah mampu menikmati keindahan seksual di antara dua orang lesbian atau dua orang homoseksual. Karena negara cuma tahu satu etik, yaitu etik heterogen. Bahwa sensasi berciuman itu lebih nikmat di antara dua lidah yang sejenis misalnya. Negara nggak punya pengetahuan tentang itu. Tapi negara sok tahu. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi ada utilitarianism, ada libertarianism. Di dalam spektrum teori keadilan. Saya kasih yang intinya aja kan. Ada banyak teori tentang
justice, tentang komunitarianisme, egaliter. Tapi yang kira-kira bisa kita pakai supaya lebih ringkas untuk berdiskusi tentang akibat dari penggunaan teori yang keliru terhadap kebijakan publik. Dalam prinsip Immanuel Kant, manusia itu adalah subjek yang utuh. Jadi, dia harus dihormati, kita harus respect dia, termasuk kalau dia memilih untuk miskin. Jadi kita nggak boleh taruh moral kita pada orang lain. Itu dasar pikiran dari Immanuel Kant itu. Jeremy Bentham ini orang yang konsisten di dalam teori dia menganggap bahwa setiap manusia harus menghasilkan utility bagi orang lain. Dan karena itu waktu Jeremy Bentham wafat, dia bikin surat warisan bahwa tubuhnya itu harus berguna bagi semua orang. Karena itu tubuhnya dia serahkan untuk dibongkar, diambil mana yang masih bagus, supaya ada utility bagi orang lain. Kalau Anda ke Inggris, di University College, di depan pintu masuk itu ada kaca kayak box telepon, di situ ditaruhlah jenazah Jeremy Bentham. Dan University College itu adalah semacam upaya Bentham untuk mempraktekkan teorinya, karena pada waktu itu Universitas London University itu didominasi oleh orang kaya aja. Karena itu dia bikin universitas untuk menandingi itu, bahwa kaum yang tersingkir harus punya akses pada sekolah. Jadi Anda lihat pada waktu itu dia sangat revolusioner. Para follower dari Bentham masih mempergunakan konsep itu, padahal konsep itu cacat di dalam soal apresiasi terhadap perbedaan konsumsi fisik maupun psikis dari masyarakat tadi. Orientasi seksual, jenis kebahagiaan, macam-macam itu. Oke ya, saya dapat 2 poin. Jadi kita bisa katakan bahwa feminisme adalah reaksi teoritis terhadap mainstream theory of justice. Nah, saya mesti terangkan lebih dahulu supaya kita nggak salah membayangkan bahwa seringkali juga istilah gender dan istilah feminisme itu tidak kompatibel. Kalau kita bilang gender equality, bisa itu terjadi karena praktek utilitarian. Ada gender equality, tetapi tidak ada pemutusan hubungan ideologis dengan patriarkisme. Jadi patriarkisme masih bisa bekerja di dalam fasilitas gender equality. Di dalam gender equality, orang ingin menyetarakan hak melalui kebijakan. Pada feminisme, kritiknya bukan sekedar kesetaraan hak, tetapi perubahan logik di dalam policy. Jadi feminisme lebih tajam sebetulnya, karena dia ingin agar supaya seluruh jenis patriarki berakhir. Jadi kalau kita bikin resume, public policy kita ditentukan oleh kira-kira 2 ide besar itu, utilitarianism atau libertarianism. Ada satu kabupaten di Sumatera, jalan aspal yang mulus itu kira-kira cuma 24 km. Sementara bupatinya punya Harley Davidson yang dirancang untuk ngebut 200 km per jam. Jadi you bayangin bahwa si bupati memperoleh subsidi dari APBD dengan segala macam cara agar supaya motornya itu setiap hari mengkonsumsi Pertamax. Padahal jalannya 24 km, itu artinya dalam 10 menit dia udah nyampe di ujung jalan, lalu dia turun naik ojek gitu. Tapi apa akibatnya? Akibatnya puskesmas di kabupaten itu kekurangan antibiotik. Maka kita bisa pastikan bahwa tingkat kematian ibu dan anak di kabupaten itu pasti akan tinggi. Dia bukan meninggal karena
kekurangan antibiotik, tapi karena kelebihan Pertamax di motor gede. Si Bupati. Jadi kita lihat trade off di situ. Bahwa Harley Davidson membunuh bayi dan ibu di situ tuh. Karena berebut anggaran yang terbatas. Jadi logik itu hanya bisa ditemukan bila anggaran itu diperiksa dengan kacamata feminis itu. Jadi di balik local wisdom ada patriarki, di balik local wisdom ada local kingdom. Nah, kritik feminis sampai di situ, masuk sampai di situ. Jadi Anda lihat bahwa nilai patriarki masuk di dalam kebijakan publik justru dengan perlindungan local wisdom, yang sebetulnya adalah local crime, karena trade off-nya adalah tidak tersedianya antibiotik di puskesmas itu. Mudah. Kita lihat. Dalam kasus misalnya LGBT itu. Kalau Anda LGBT, ruang publik Anda itu cuma 2x2 meter, 4 meter persegi, yaitu di toilet. Cuman itu ruangan Anda. Sementara ruang saya lebih luas itu. Jadi bahkan yang 2 square meter itu, yang sebetulnya tempat intimasi, itu nggak dia miliki. Sementara kalau Anda hetero, Anda punya intimasi seluas mall itu tuh. Nah, public policy nggak memperhatikan itu. Kenapa? Karena dalil bahwa intimasi itu adalah sifatnya hetero tuh. Jadi soal-soal semacam itu yang kita persoalkan. Padahal sebetulnya kita menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu intinya adalah melindungi semua jenis pengalaman warga negara. Kalau demokrasi hanya melindungi jenis pengalaman warga negara hetero, itu bukan demokrasi. Tapi kita akan bilang, iya tapi itu kan bertentangan dengan kultur. Kita balik lagi bahwa local wisdom adalah local crime. Jadi sebetulnya ya kita tidak demokratis karena kita tidak mampu melindungi seluruh jenis pengalaman manusia. Padahal demokrasi tumbuh dengan cara mendeteksi jenis pengalaman baru. Pengalaman apa misalnya? Relasi kita dengan anjing, relasi kita dengan burung. Yang dulu dianggap bahwa ya itu jenis pengalaman yang lain. Iya, tapi kalau Anda di Amerika di tempatnya gadis, anjing itu harus didaftarkan dalam kartu keluarga. Kalau di Inggris, burung itu adalah properti dari Ratu Inggris. Jadi Anda akan kena crime kalau nyambit burung. Coba kita lihat kasus Bali. Debat tentang reklamasi itu. Saya pro pada perjuangan anti reklamasi. I am an environmentalist. Tapi kadangkala kita tidak konsisten itu. Sebab dalil yang diucapkan di situ adalah itu hak masyarakat adat pantai itu. Itu posesif. Masyarakat adat berhak terhadap Teluk Benoa gitu. Jadi konsep tetap adalah properti. Teluk itu adalah properti dari masyarakat adat. Lalu kalau ada seorang yang mau investasi di situ dan menjadikan dia properti, kenapa nggak boleh itu? Dari logika nggak jujur analisis itu. Kalau kita mau jujur, kita akan bilang bahwa saya adalah legal standing dari teluk itu. Karena itu bukan kepentingan saya yang saya perjuangkan, tapi kepentingan teluk untuk memiliki lekuk. Kepentingan dari karang untuk memiliki ikan. Itu kita nggak dengar diskursus itu. Padahal kalau dalil itu diucapkan, kita mesti bilang kepentingan alam mendahului kepentingan manusia. Kenapa? Ya alamnya itu lebih dulu ada daripada orang Bali di situ. Kan kita semua pendatang di bumi. Kecuali dia mau jujur bahwa ya saya sebetulnya bukan environmentalist. Tapi kalau bilang saya environmentalist, maka etiknya adalah alam menulis hukumnya sendiri. Dan kita nggak boleh intervensi hukum itu.
kalau ada seseorang di situ datang dengan keterangan, kalau saya beri keterangan di situ mungkin, atau Anda ada di situ, Anda diusir oleh masyarakat NTT itu kan. Ini orang asing segala macam. Tapi bayangin kalau ada anak NTT sendiri datang ke situ dan menerjemahkan temuan dari UNICEF misalnya dalam bahasa lokal. Lalu sebagian laki-laki di situ mulai 1-2 orang merasa iya ada semacam ketidakadilan sebetulnya di situ, dan dia mulai berubah jalan pikirannya. Kita menganggap kalau lesbian misalnya itu adalah relasi antara seorang perempuan dengan seorang perempuan. Negara anggapnya begitu. Tapi kalau kita bedah, perempuan ini yang kita sebut perempuan, dia ada di dalam konstruksi relasi dengan laki-laki. Jadi perempuan hanya disebut perempuan kalau ada relasi dengan laki-laki. Jadi perempuan dan perempuan ini mesti dirumuskan sebagai a new kind of ethics. Karena sentuhan sensasi seksualnya nggak bisa dibandingkan dengan sensasi laki-laki itu. Nah, pengalaman ini yang tidak dikenal oleh state. Hukum nggak kenal itu tuh. Sulitnya di situ. Jadi sensasi LGBT itu dianggap sebagai outlaw hanya karena dia nggak kenal jenis etika itu. Kelengkapan teorisasi feminis tentang LGBT itu sempurna. Tetapi lobby untuk memaksimalkan implikasi dari pengetahuan itu sering ragu-ragu dilakukan oleh politisi itu. Karena kalkulasi pragmatik itu maksud. Jadi keterangannya adalah bahwa feminisme itu adalah comprehensive ideas tentang justice. Dan itu tidak mungkin kompatibel dengan libertarianisme dan utilitarianisme. Dia sebetulnya satu jalan pikiran yang korektif. Bahkan feminisme adalah intervensi terhadap ide tentang keadilan. Karena selama ini ide justice itu tetap di belakang kita adalah ide tentang distribusi hak. Gitu. Tapi tadi, untuk kepentingan strategis ya Anda boleh cicil itu. Dengan haknya ada dulu itu. Supaya ada pintu masuk untuk pergi lebih jauh, menuntut yang lebih besar. Tapi itu wilayah politik sebetulnya. Itu mengandaikan ada representasi kita di dalam parlemen dan dalam kabinet yang paham tentang itu. Dan pemahaman itu harus sustainable. Bahwa nanti kalau diganti menteri perempuan dan anak, kebijakannya jalan terus itu. Nah, karena itu keadilan pada perempuan, keadilan melalui perspektif feminis, artinya mengambil risiko radikal dengan konsekuensi yang paling absolut, yaitu dibully. Dan bully itu bisa terjadi juga di antara mereka yang ada dalam perspektif yang sama. Karena merasa bahwa itu benar tapi tidak taktis. Nah, problemnya adalah kalau kita mau memelihara jalan pikiran itu, berarti seluruh sistem yang akan kita rubah dengan satu jalan pikiran harus betul-betul datang dari genealogi pikiran yang sama. Jadi taktis di sini, taktis juga di sana. Taktis di Departemen Keuangan juga harus taktis di... Dan itu artinya menyebarkan agen yang banyak, dan itu adalah pekerjaan politik. Anda tidak memenangkan gagasan itu hanya karena Menteri Sosial tiba-tiba menyodorkan polisi yang seolah-olah peka pada gender. Tapi begitu balik pada doktrin agama, dia balik jadi konservatif itu. Kan nggak ada gunanya tuh. Jadi kita dibuat bergembira sesaat, tapi sebetulnya itu sogokan untuk menghentikan aktivitas radikal dari feminist point of view. Jadi itu kompleks ya, bukan hal yang bisa kita selesaikan dengan satu kuliah. Tapi saya mau sekedar memberitahu tentang
celah yang sangat sempit untuk menghasilkan keadilan dengan fasilitas ethics of care ala feminisme. Ide untuk menghasilkan justice, ide untuk mengucapkan kesetaraan seringkali dibatalkan oleh kesopanan kita untuk bertengkar secara akademis. Kalau misalnya disodorkan sekarang tadi soal teori tadi toleransi itu, kita seolah-olah kagum dengan teori itu kan. Nah, kita mesti toleran itu. Tapi coba kita periksa isi dari konsep toleransi hari ini. Toleransi itu artinya seorang Muslim toleran pada seorang Nasrani, Nasrani toleran pada Hindu, Hindu toleran pada Konghucu itu. Tapi apakah 5 agama itu toleran pada ateis? Toleran pada LGBT itu? Jadi toleransi menjadi oligarki kaum soleh itu. Kartel dari mereka yang ingin masuk surga tuh. Padahal negara tidak hidup dengan agama, negara hidup dengan justice tuh. Jadi ada yang salah tuh dalam konsep kita tuh. Toleransi artinya Anda toleran pada orang yang tidak beragama. Itu namanya dalil demokrasi itu. Ngapain toleran pada orang yang sama-sama beragama? Dan orang atau kelompok yang pro toleran ini justru tidak toleran terhadap tadi perbedaan seksual, perbedaan keyakinan segala macam. Kenapa begitu? Karena negara ini surplus doa dan defisit akal. Itu masalahnya. Terima kasih.